Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Khairul Arifin dengan NIM 0701232068 pada kelas IK 2. Nah, saya adalah mahasiswa ilmu komputer dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, di mana pada kesempatan saat ini saya akan membawakan sebuah materi paling penting dalam mata kuliah Arsikom atau Arsitektur dan Organisasi Komputer. Mata kuliah Arsikom atau Arsitektur dan Organisasi Komputer diampu oleh Ibu Sriani MKom. Untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk membahas tentang input dan output pada komputer, yang dimana terdapat pada mata kuliah Arsikom ini. Oke, saya akan masuk dalam pembahasan input dan outputnya. Nah, jadi gini, saya akan menjelaskan pertama tentang apa sih itu arsitektur dan organisasi komputer. Dalam dunia komputer, kita mengenal bahwa ada dua istilah penting, arsitektur komputer dan organisasi komputer. Arsitektur komputer adalah desain logis dari sistem komputer tersebut. Artinya, arsitektur menjelaskan bagaimana CPU, memori, dan perangkat input ataupun output dirancang secara konseptual dan bagaimana mereka berinteraksi. Sedangkan organisasi komputer adalah cara kerja internal dan implementasi fisik dari arsitektur tersebut. Nah, contohnya, jika arsitektur menyatakan bahwa sebuah CPU memiliki 4 core, maka organisasi akan menjelaskan bagaimana keempat core tersebut berfungsi, bagaimana data mengalir di antara mereka, dan bagaimana instruksi diproses secara fisik komponen utama. Yang selalu dibahas dalam kedua hal ini adalah CPU, memori, dan I/O. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke slide ketiga, di mana itu ada definisi I/O ataupun input dan output. Nah, jadi sistem input dan output atau I/O adalah bagian penting dari komputer. Perangkat input adalah perangkat yang digunakan untuk mengirimkan data atau perintah ke komputer tersebut. Contohnya, seperti saat kita mengetik di keyboard yang digunakan untuk mengetik, gitulah. Mouse untuk menggerakkan kursornya, dan scanner untuk mengubah dokumen fisik menjadi data digital. Sementara itu, perangkat output berfungsi untuk menyampaikan data dari komputer kepada pengguna, seperti monitor untuk menampilkan gambar, lalu printer untuk mencetak dokumen, lalu ada juga speaker untuk mengeluarkan suara. Tanpa sistem I/O, komputer tidak akan bisa berkomunikasi dengan pengguna ataupun lingkungan luar. Oke, selanjutnya kita akan masuk slide keempat, di mana slide 4 menjelaskan tentang sistem dan fungsi I/O ataupun fungsi dan sistem I/O. Sistem I/O ataupun input dan output memiliki fungsi utama sebagai penghubung antara CPU dan perangkat luar. Namun, lebih dari itu, sistem I/O juga mengatur aliran data yang masuk dan keluar dari sistem komputer. Ia juga bertugas menyesuaikan kecepatan antara CPU yang sangat cepat dan perangkat I/O yang biasanya lebih lambat. Sebagai contohnya, saat Anda mencetak dokumen, CPU memproses perintah dengan cepat, tetapi
printer membutuhkan waktu untuk mencetak dokumen tersebut. Nah, sistem I/O memastikan proses ini berjalan dengan lancar dan efisien tanpa membuat CPU harus menunggu lama. Slide selanjutnya yaitu tentang metode transfer I/O. Nah, metodenya itu ada 3. Yang pertama ada programmed I/O. Dalam metode ini, CPU mengontrol seluruh proses I/O secara langsung. CPU harus menunggu hingga perangkat selesai, yang membuat metode ini kurang efisien. Lalu, kedua, ada metode interrupt driven I/O. Nah, di sini perangkat akan mengirimkan sinyal interrupt ke CPU saat siap digunakan. Ini memungkinkan CPU mengerjakan tugas lain selama menunggu perangkat I/O. Nah, yang ketiga, Direct Memory Access atau DMA. Dengan metode ini, perangkat I/O bisa mengakses memori langsung tanpa campur tangan CPU. Terus-menerus. CPU hanya mengatur awal dan akhir transfer, sementara transfernya dikerjakan oleh pengontrol DMA. Metode ini sangat efisien untuk data dalam jumlah besar. Kita akan masuk slide yang terakhir. Nah, yaitu tentang port I/O dan bus system. Komunikasi antara CPU dan perangkat input ataupun output dilakukan melalui port I/O. Port ini bertindak sebagai jalur komunikasi khusus untuk masing-masing perangkat. Semua data yang dikirimkan ke dan dari perangkat akan melalui sistem bus, yaitu jalur komunikasi utama dalam komputer. Sistem bus terdiri dari 3 bagian. Bus data untuk mengirimkan data, bus alamat untuk menunjukkan lokasi tujuan ataupun sumber data, dan yang terakhir ada bus kontrol untuk mengatur sinyal kendali seperti perintah baca ataupun tulis. Semua ini bekerja sama agar sistem komputer bisa berfungsi secara terkoordinasi. Demikianlah hasil dari video pembelajaran saya tentang sistem input dan output dalam arsitektur dan organisasi komputer. Kita telah membahas mulai dari definisi, fungsi, metode transfer, hingga bagaimana komunikasi dilakukan menggunakan port dan bus. Semoga penjelasan yang saya berikan ini bisa membantu teman-teman sekalian untuk memahami betapa pentingnya peranan I/O ataupun input dan output dalam sebuah sistem komputer. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.